Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk mengawali presentasi saya di kesempatan kali ini, saya buka dulu dengan sebuah pantun. Burung gagak terbang tinggi, guru penggerak ayo selalu berinovasi. Terima kasih. Baiklah, untuk presentasi saya tentang program kerja saya yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta, saya beri nama Gojek, singkatan dari gelar Open Project. Tapi perkenalkan dulu, nama saya adalah Wasono dari SMK Muhammadiyah 3 Surakarta, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Surakarta. Program saya ini saya maksudkan untuk memberikan wahana kepada murid-murid di tempat kami, khususnya anak-anak di kelas 11, untuk mengeluarkan ide-ide mereka, untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran mereka setelah mereka belajar di kelas 10, dan akan saya ajak untuk keluar dari kurikulum standar. Sehingga mereka nanti akan kami ajak untuk melakukan inovasi-inovasi, melakukan proyek-proyek dengan karya-karyanya yang bisa mengatasi masalah sehari-hari. Kemudian setelah produknya ini nanti selesai, akan dipresentasikan di hadapan teman-temannya dan di hadapan Bapak Ibu guru. Kemudian apa yang melatar belakangi tujuan saya di dalam membuat program ini? Tentu saja yang pertama adalah terkait dengan konsep-konsep teori-teori belajar pada Merdeka Belajar. Yang pertama adalah bahwa mendidik itu adalah menuntun kodrat terbaik dari para murid kita. Maka seorang guru harus memiliki nilai dan peran untuk bisa menuntun kodrat terbaik para murid kita. Yang ketiga adalah bahwa seorang guru penggerak mestinya harus bisa membuat suatu program, membuat satu inovasi yang bisa memberikan wahana kepada murid-murid kita, sehingga program itu memberikan dampak positif kepada murid-murid. Kemudian untuk mewujudkan konsep-konsep yang ada di kurikulum Merdeka, apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, maka seorang guru penggerak haruslah mampu mendengarkan suara dari muridnya. Guru harus mampu memberikan kebebasan kepada murid-muridnya, terutama saya sendiri sebagai guru di SMK harus bisa memberikan kebebasan ide kepada murid-murid untuk membuat suatu karya, di mana karya ini nanti adalah karya inovatif. Mungkin saja itu adalah karya sederhana, tetapi bisa mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tidak hanya suara yang kita dengarkan sebagai seorang guru, tetapi seorang guru, apalagi guru penggerak, harus mampu memberikan pilihan kepada para murid-muridnya. Murid diberikan pilihan untuk membuat proyek sesuai dengan bakat dan minatnya, dan terutama sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang keempat adalah seorang guru harus mampu membuat program yang berdampak positif kepada muridnya tadi, ya, dengan cara membuat program ini memberikan kepada anak sehingga anak itu merasa memiliki program itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberi kebebasan kepada mereka untuk menentukan kelompoknya sendiri. Memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyusun job sheet-nya sendiri, memberikan kebebasan kepada mereka untuk bisa menentukan alat dan bahannya, maka mereka nanti akan merasa memiliki program itu. Kemudian program ini nanti akan dilaksanakan di jam-jam mata pelajaran produktif. Yang kelima adalah
bahwa yang melatar belakangi dari program Gojek gelar Open Project ini adalah konteks programnya. Memang program ini akan lebih cocok dilaksanakan di SMK. Mengingat bahwa di SMK itu aset-asetnya itu mendukung di dalam program gelar Open Project ini. Seperti kebijakan kepala sekolah, guru-guru memang memiliki kompetensi di bidang mata pelajaran produktif. Kemudian bengkel yang dimiliki atau laboratorium yang dimiliki di SMK pasti berbeda dengan jenjang-jenjang sekolah lain, yang itu bisa menunjang kegiatan gelar Open Project ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah keterlibatan orang tua di dalam kegiatan gelar Open Project ini. Yang terakhir dari konteks program ini adalah bahwa anak-anak nanti akan kita ajak untuk membuat produk, membuat inovasi yang tepat guna, yang itu bisa menyelesaikan mungkin masalah orang tuanya yang jadi petani, mungkin masalah orang tuanya yang menjadi pedagang, atau mungkin orang tuanya yang menjadi ketua RT, ketua RW di rumah masing-masing. Dan itu bisa dibuatkan solusinya di sekolah anak-anaknya, terutama di SMK. Berikutnya adalah untuk menunjang kegiatan ini, kami mengumpulkan sumber-sumber informasi agar ke depan di dalam melaksanakan program ini, hambatan, kendala-kendala itu bisa kita minimalisir. Misalnya, untuk mendapatkan informasi tentang proyek apa yang baik, proyek apa yang bagus, proyek apa yang tepat guna, proyek apa yang inovatif, kami melakukan survei dengan orang tua atau wali dari para siswa. Kemudian kami nanti juga akan berdialog, ya, berdialog dengan para siswa, berdialog dengan rekan guru, berdialog dengan kepala sekolah. Berikutnya yang melatar belakangi program gelar Open Project ini adalah kami mendapatkan data, kami mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah kami. Jadi kami itu telah menyelesaikan kurikulum standar dari kementerian jauh sebelum waktunya. Artinya masih ada sisa waktu untuk bisa membuat karya yang lain, yang itu bisa meningkatkan skill, meningkatkan keterampilan dari anak didik kami. Kemudian di SMK ini, di tempat kami telah memetakan aset-aset yang ada di sekolah kami untuk mendukung kegiatan ini. Aset-aset dari mulai kepala sekolah, guru-gurunya, sarana prasarananya, lingkungannya, kemudian mitra-mitra yang bisa kami ajak untuk mendukung gelar Open Project ini. Kemudian adanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan gelar Open Project ini nanti akan menambah variasi dari karya anak-anak didik kami. Berikutnya, kami memiliki tujuan dari melaksanakan kegiatan gelar Open Project ini. Karena kami punya visi, ya, kami punya visi untuk anak didik kami, bahwa kami itu ingin mewujudkan murid-murid kami menjadi murid-murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dengan menghasilkan karya inovatif itu tadi. Kemudian kami berharap juga bahwa kami punya impian anak-anak didik kami adalah anak-anak didik yang mampu bergotong royong, anak-anak didik yang kreatif, anak-anak didik yang kritis dan mandiri. Sehingga dari visi yang kami canangkan, yang saya canangkan di dalam gelar Open Project ini, tujuannya yang pertama adalah bahwa murid itu nanti mampu membuat produk tepat guna sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kedua adalah murid mampu mempresentasikan hasil karyanya
hasil proyeknya, produk yang telah dia buat tadi dipresentasikan di hadapan teman-temannya dan di hadapan Bapak Ibu guru. Baik, setelah kami memaparkan tujuan dari program ini melalui visi dan kami jabarkan dalam tujuan, berikutnya adalah capaian apa yang ingin kami dapatkan, langkah-langkah apa yang akan kami lakukan untuk mencapai semua itu, kemudian bagaimana pengaturan waktunya. Yang pertama, capaian yang ingin kami tuju adalah bahwa kami mengharapkan murid-murid kami nanti mampu membuat produk tepat guna, produk inovatif sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian yang paling penting adalah bahwa produk ini nanti bisa dioperasikan secara real. Jadi ini adalah produk nyata ya, yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah mereka nanti para murid ini mampu membuat produk ya, tidak hanya skillnya saja, tapi tidak hanya hard skill ya, mampu membuat produk, tapi kami juga menginginkan anak-anak kami nanti mempunyai soft skill. Soft skillnya adalah mereka nanti mampu mempresentasikan karyanya itu di hadapan teman-temannya dan di hadapan Bapak Ibu guru. Berikutnya adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mewujudkan program ini, yang pertama adalah pasti saya sebagai calon guru penggerak nanti akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, melakukan diskusi dengan rekan-rekan sejawat, melakukan dialog dengan anak-anak didik kami supaya kami nanti mendapatkan informasi yang detail, mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang proyek yang akan dilakukan bersama-sama. Berikutnya, yang kedua adalah kami nanti mempersiapkan proyeknya. Dari sisi guru, nanti kami akan bentuk kepanitiaan, siapa yang akan menjadi pembimbingnya, siapa nanti yang akan mengontrol kegiatannya, siapa yang akan melakukan evaluasi dari kegiatan ini. Berikutnya adalah melaksanakan proyek. Aktor utama dari kegiatan gelar open project ini adalah para siswa kami. Nah, mereka nanti yang akan menjadi subjek, mereka itu nanti yang akan menjadi tokoh utama di dalam kegiatan gelar open project ini. Berikutnya, setelah mereka nanti mampu membuat produk, menyelesaikan proyeknya, akan dilakukan evaluasi oleh para pembimbingnya. Kemudian jika produknya masih perlu diperbaiki, akan diperbaiki. Jika sudah bagus, sudah oke, sudah berfungsi sebagaimana perencanaan, nanti akan dilanjutkan. Dan pada tahapan terakhir nanti adalah para siswa akan memanen karyanya dan dipresentasikan di hadapan Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengaturan waktunya. Nah, ini manajemen waktunya nanti seperti apa? Program ini kami lakukan dalam kurun waktu 1 tahun pelajaran, dimulai dari bulan Juli Agustus, mulai dari calon guru penggerak itu menyampaikan programnya kepada kepala sekolah, melakukan sosialisasi kepada rekan guru, melakukan dialog dengan anak-anak, melakukan survei kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu di bulan Juli dan bulan Agustus. Berikutnya adalah di bulan September, nanti CGP akan melakukan kegiatan yang lebih intens lagi, melakukan diskusi, kemudian dialog ya, dengan kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Orang tua perlu kita libatkan, karena kami ini bekerja di sekolah swasta. Orang tua memiliki peran yang sangat urgent, peran yang sangat utama di dalam mendukung kegiatan ini. Berikutnya nanti di bulan Januari, anak-anak sudah mulai merencanakan kegiatannya, memilih teman-temannya yang memiliki bakat, memiliki minat mungkin yang sama atau paling tidak bakat-bakat yang mirip ya, untuk mewujudkan proyeknya nanti.
Berikutnya di bulan Maret murid mulai mengerjakan proyeknya, alat-alatnya, bahan-bahannya sudah mereka inventaris, kemudian akan segera melakukan kegiatan proyek. Di bulan Mei murid melakukan, di bulan Maret ini tadi mulai mengerjakan proyek, bulan Mei murid mulai melakukan kegiatan finishing proyeknya. Kalau sudah oke, nanti akan dicek oleh Bapak Ibu Guru. Kalau masih ada perlu perbaikan akan dibimbing. Kalau sudah oke, nanti anak-anak pada bulan Mei akhir itu akan menggelar proyeknya di hadapan teman-temannya dan di hadapan Bapak Ibu Guru. Berikutnya adalah untuk struktur program dan mitra dari kegiatan gelar open project ini adalah bahwa gelar open project ini merupakan program lanjutan dari kami melaksanakan kurikulum standar dari Kementerian Pendidikan. Sehingga program-program ini adalah penyempurnaan dari praktek-praktek yang pernah dilakukan oleh murid-murid kami, yang akan dievaluasi, ya, yang akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru pada mata pelajaran produktif. Gelar open project ini merupakan program dari calon guru penggerak. Nah, ini yang penting yang tadi kami sampaikan, bahwa mitra di dalam kegiatan gelar open project ini kami mengumpulkan semua aset. Ya, semua aset kami kumpulkan, kami jadikan mitra untuk mewujudkan program ini. Yang pertama tentu saja adalah calon guru penggerak itu sendiri, kemudian guru mata pelajaran produktif, kemudian ada kepala sekolah, murid, dan orang tua. Dan yang tidak kalah penting kami sampaikan tadi adalah dunia usaha dan dunia industri. Isi dari program yang ingin saya lakukan gelar open project ini nanti mengacu pada prinsip manajemen, kalau saya beri singkatan ini POACE, ya, dari programming, organizing, actuating, controlling, kemudian evaluating. Jadi kegiatan ini juga merupakan kegiatan prasyarat bahwa anak-anak kami nanti di kelas 11 harus punya produk, harus punya project yang produk ini adalah produk inovatif, walaupun mungkin sederhana, tetapi bisa mengatasi masalah sehari-hari. Dan program ini nanti menjadi syarat kenaikan kelas dari kelas 11 ke kelas 12. Sehingga nanti kalau mereka naik dari kelas 11 ke kelas 12 belum mempunyai produk ini, akan tetap menjadi tagihan yang harus diselesaikan oleh anak-anak kami. Berikutnya adalah aset atau kapasitas kelas, baik kelas ruang teori maupun ruang bengkel yang kami miliki. Ruang kelas atau aset-aset apa saja yang bisa mendukung kegiatan gelar open project ini nanti. Yang pertama, bahwa kami punya aset komputer nanti yang bisa digunakan oleh anak-anak jurusan teknik komputer dan jaringan atau jurusan yang lainnya untuk membuat job sheet, merencanakan job sheetnya, untuk membuat layout programnya. Berikutnya, kalau nanti mereka mau melakukan presentasi dan lain sebagainya, setiap ruangan kelas kami memiliki proyektor dan screen-nya. Berikutnya, bengkel memadai untuk 3 jurusan yang ada di sekolah kami, yaitu teknik instalasi tenaga listrik, teknik elektronika audio video, dan teknik komputer dan jaringan. Aset berikutnya adalah proyektor yang dipakai untuk presentasi anak-anak ketika kegiatan di bagian akhir. Kemudian kalau mereka membutuhkan ide, membutuhkan wawasan, membutuhkan hal-hal yang belum diketahui, baik mereka belajar dari buku atau memperoleh informasi dari guru, di setiap ruangan kami terkoneksi dengan internet untuk
mereka memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah kami memetakan aset, setelah kami memetakan kapasitas yang mampu mendukung kegiatan ini, baik komputernya, baik bengkelnya, baik perpustakaannya, koneksi internetnya untuk mendukung pencarian informasi. Berikutnya adalah perencanaan kami di dalam melakukan kegiatan evaluasi. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi proyeknya para murid, kami para guru nanti menyusun draft evaluasi ya untuk mengecek produknya anak-anak ini sudah bagus atau belum. Berikutnya guru melakukan sosialisasi instrumen itu baik kepada rekan guru kemudian kepada para murid. Berikutnya adalah diskusi pengesahan draft instrumen evaluasi. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kami? Ya, anak-anak kami di dalam kegiatan evaluasi nanti adalah murid mempresentasikan produk proyek di hadapan murid yang lain, di hadapan teman-temannya dan di hadapan Bapak Ibu guru. Jika produknya anak-anak kami nanti masih ada kekurangan dan lain sebagainya, maka nanti Bapak Ibu guru akan memberikan evaluasi. Berikutnya adalah kalau ada evaluasi, maka murid nanti akan memperbaiki produknya sampai produknya itu nanti memang layak pakai sesuai dengan perencanaan. Ya, yang terakhir adalah setiap kegiatan, setiap program, setiap proyek pasti memiliki tantangan. Jadi kemungkinan tantangan yang kami prediksikan di dalam program ini nanti, ya, yang pertama adalah bahwa alat dan bahan kemungkinan di sekolah kami, ya, di sekolah itu tidak tersedia. Maka nanti, ya, solusinya adalah kita bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Mungkin kita bisa melakukan peminjaman alat di sana, atau mungkin mencari di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat loaan misalnya. Kalau itu ada barang bekas tapi masih bisa berfungsi dengan baik, itu nanti akan kita pakai. Ya, itu tantangan alat dan bahan jika tidak ada di sekolah ataupun mungkin tidak ada di dunia industri, tapi ternyata ada di pasar loak, ya, atau pasar bekas, itu bisa kita pakai. Yang kedua adalah kemungkinan tantangannya bahwa produk yang dibuat oleh anak-anak nanti tidak bisa bekerja maksimal, tidak bekerja sesuai dengan perencanaan. Mungkin malah yang lebih parah lagi produknya macet. Nah, apa yang bisa dilakukan atau solusinya apa? Jadi nanti murid bisa berkonsultasi dengan pembimbingnya, akan diberikan bimbingan, mungkin akan diberikan solusi sehingga pada bulan Mei akhir semua siswa telah memiliki produk sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga adalah misalnya produk itu kurang berfungsi maksimal, tetapi kalau masih bisa, walau tidak 100% lah, mungkin tidak bisa 100%, maka nanti kebijakan dari guru adalah kita menggunakan prinsip pengambilan keputusan, ya. Yang dipakai adalah jangka pendek lawan jangka panjang dan berpikir berbasis hasil akhir. Nah, itu nanti yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalau memang benar-benar produknya anak itu nanti tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan deadline waktunya sudah habis. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah di penutup presentasi saya tutup lagi dengan sebuah pantun. Mobil impian warna putih, cakep. Cukup sekian, terima kasih. Demikian
presentasi dari saya, Wasono dari SMK Muhammadiyah 3 Surakarta, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surakarta, tentang kegiatan program yang akan direncanakan selama 1 tahun ke depan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.